Hello everyone. Hari ini saya akan menjelaskan materi pengorganisasian dalam media pembelajaran. Dalam pengorganisasian ini memiliki 4 topik, yaitu pengertian pengorganisasian, ciri-ciri pengorganisasian, proses dan prinsip pengorganisasian. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan pengorganisasian ini. Apa sih itu pengorganisasi? Pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil. Membebankan tugas-tugas itu kepada orang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, ciri-ciri pengorganisasian. Mengapa pengorganisasian ini memiliki ciri-ciri dalam organisasi ini? Karena adanya kelompok, adanya hubungan timbal balik, adanya interaksi dan kerjasama, dan mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Nah, dalam pengorganisasian ini juga ada proses-prosesnya, yaitu manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai, apakah profit motif atau service motif. Lalu penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengetahui, merumuskan, dan menspesifikasikan kegiatan-kegiatan yang perlu untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian pengelompokan kegiatan-kegiatan, yang artinya manajer harus mengelompokkan kegiatan-kegiatan ke dalam beberapa kelompok atas dasar tujuan yang sama. Kegiatan-kegiatan yang bersamaan dan berkaitan erat disatukan ke dalam satu departemen atau satu bagian. Proses selanjutnya pendelegasian wewenang, artinya manajer harus menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada setiap departemen. Selanjutnya peranan perorangan, artinya manajer harus menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu karyawan, supaya tumpang tindih tugas dihindarkan. Proses berikutnya adalah tipe organisasi, artinya manajer harus menetapkan tipe organisasi apa yang akan dipakai, apakah line organization, line and staff organization ataukah function organization. Dan proses yang terakhir yaitu struktur, organization chart sama dengan bagan organisasi, artinya manajer harus menetapkan struktur organisasi yang bagaimana yang akan digunakan. Dalam pengorganisasian juga ada 5 prinsip yang digunakan, yaitu pertama prinsip spesialisasi kerja, work specialization. Prinsip ini sering disebut juga prinsip pembagian kerja atau division of work, ada juga yang menyebutnya division of labor. Yang dimaksud dengan spesialisasi kerja adalah pembagian tugas-tugas atau pekerjaan yang kompleks menjadi beberapa sub-pekerjaan atau bagian kepada karyawannya. Yang kedua prinsip otoritas atau wewenang authority. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga prinsip rantai komando, chain of command. Rantai komando merupakan konsep penting untuk membangun suatu struktur organisasi yang kuat. Rantai komando atau chain of command dapat diartikan sebagai garis kewenangan tanpa putus yang membentang dari puncak manajemen ke karyawan level terendah, serta menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan melapor kepada siapa. Yang keempat yaitu prinsip pendelegasian wewenang, delegation. Pendelegasian wewenang merupakan salah satu hal yang penting dalam organisasi. Tanpa adanya pendelegasian wewenang, seorang manajer harus mengerjakan sendiri semua pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu prinsip rentang kendali, span of control. Rentang kendali, span of control, atau sering disebut juga dengan rentang manajemen, span of management.
adalah jumlah karyawan atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan dalam satu waktu. Atasan yang dimaksud tersebut dapat berupa seorang supervisor ataupun manajer.